Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dagingnya, darahnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima takwa yang ada dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setiap syariat Islam memiliki maqasid, tujuan dan hikmah. Pertanyaannya adalah, apa hikmah daripada syariat kurban itu sendiri? Pertama hikmah, kalau kita ambil dari kisah daripada syariat kurban ini, pada kisah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ujian ini adalah ujian yang besar dan nyata. Maka berkurban adalah ujian nyata bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan atau harta. Demikian Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim atas cintanya pada Ismail. Maka bagi kita adalah, jika kita orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu melewati ujian ini dengan cara berkurban, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, inna kadzalika najzil muhsinin, bagi orang-orang mendapatkan, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Pertama adalah kebaikan, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban ini adalah terkait dengan takwa, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dagingnya, darahnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima takwa yang ada dalam hati kita. Selanjutnya bahwasanya wa fadainahu bidzibhin azim. Yakinlah bahwasanya kurban yang kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala ganti harta kita yang kita kurbankan untuk membeli hewan kurban dengan harta yang lebih banyak di akhirat kelak nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu an, dari Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang terbaik yang kita lakukan pada yaumil nahar, hari 10 sampai 13 Zulhijjah, itu kecuali menyembelih kurban. Pada hari kiamat kita datang membawa bulu, kuku hewan yang kita kurbankan sebagai bukti daripada pengorbanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah, insyaallah pahala kurban kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan jatuhnya darah ke tanah. Oleh karena itu, kurban akan meningkatkan ketakwaan dan memutus cinta kita kepada harta menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang Ibrahim alami. Ia sangat cinta Ismail, kemudian disuruh berkurban. Hikmahnya di sini adalah kembali memusatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hikmah selanjutnya bahwasanya hewan kurban ini adalah maqasidus syariahnya adalah hifzul mal. Dengan adanya kurban ini, maka di sana ada perputaran ekonomi. Para peternak secara periodik per tahun bisa memelihara kemudian menjual ternak mereka. Dari peternak, pedagang, dan lain sebagainya akan berputar uang di sana. Maka hikmah yang ketiga adalah ada perputaran ekonomi di sana. Hikmah selanjutnya adalah, ini ibadah kurban adalah ibadah yang kita sholat dulu baru berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban adalah sangat erat dengan ibadah terkait dengan horizontal, hablul minan nas. Maka berkurban adalah
momentum bagi seseorang untuk berbagi. Hubungan hablu minan nas lebih kuat di sini lewat ibadah kurban di sini. Kita dapat menghadiahkan bagi orang-orang tetangga kita, orang kaya dan sebagainya dari hewan kurban yang kita kurbankan, dan terlebih kita bisa berbagi ke orang-orang miskin. Hikmah selanjutnya daripada ibadah kurban itu adalah kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita cari kecuali pahala Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang sampaikan tadi bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang langsung Allah kasih ganjaran, sebelum jatuhnya darah ke tanah. Dan selanjutnya kita ambil hikmah dari bahwasanya ibadah kurban ini dalam surah As-Saffat pada cerita Ibrahim bahwasanya dengan ibadah kurban ini insya Allah akan memberikan kebaikan, memperbaiki keturunan. Contohnya Ibrahim alaihissalam, anak keturunannya banyak dan dijadikan nabi. Inilah balasan daripada pengorbanan daripada Ibrahim. Dan terakhir adalah insya Allah dengan berkorban ini kita mendapatkan keberkahan. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dengan kita berkorban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.